Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang agung, dan persekutuan dengan Roh Kudus, Roh-Nya yang selalu menjadi guru kita sampai kepada kesempurnaan kita kembali kepada pangkuannya. Yang saya ingin katakan yaitu bahwa sebagai orang Kristen atau kita sebagai pengikut Kristus itu adalah bukan hanya sekedar setiap minggu ke gereja, atau mungkin hanya bertahan, hanya berdoa. Kiranya dengan segala belas kasihan daripada Tuhan Yesus, kita semua dapat mengerti maksud Allah yang mulia, yaitu kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi jemaatnya yang biasa-biasa saja. Rupanya di dalam kekristenan, pengajaran daripada Tuhan Yesus itu adalah sebuah tingkatan, yaitu ada sebuah tingkatan atau steps yang saya katakan yang harus kita tempuh sebagai anak-anaknya dan bahkan juga sebagai tubuhnya. Kita dapat melihat bahwa di dalam 7 gereja, kita dapat melihat di dalam Efesus, dan juga kita dapat melihat di dalam Smyrna, terus di dalam Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu ada sebuah step yang harus diraih dalam pertumbuhan kita untuk menjadi sempurna di dalam iman, pengharapan, dan kasihnya. Begitu pula kalau kita melihat di dalam 9 buah daripada Roh Kudus, di sana dikatakan ada kasih. Nah, setelah kita mendapatkan kasih, kita akan merasakan sukacita. Setelah kita mendapatkan sukacita itu, kita akan merasakan damai sejahtera. Hati kita mulai merasakan damai itu apa. Dan ketika terus kita merasakan damai di dalam hati, maka kita akan menjadi orang yang belajar untuk sabar. Nah, setelah kita menjadi orang yang sabar, setelah itu kita bisa membuat kebaikan yang kepada orang lain. Nah, ketika kita sudah membuat kebaikan-kebaikan, maka kita bisa dijadikan sebagai patron atau kebajikan. Dan setelah itu, kita akan menjadi orang yang penuh dengan iman. Dan setelah kita penuh dengan iman, kita akan mempunyai salah satu karakter Roh Kudus yang sangat indah, yaitu lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini akan kita latih terus sampai kita akhirnya mendapatkan penguasaan diri. Jadi ada sebuah jenjang level yang harus kita raih di dalam hidup ini. Dan bukan hanya ke gereja, dan bukan hanya berdoa, tetapi ada sebuah tujuan, visi dan misi yang harus kita raih di dalam hidup ini. Begitu pula kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5, yang akan saya buatkan penjelasan-penjelasan di video-video lainnya. Di dalam Matius pasal 5 di sana dikatakan, diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Itu baru pintu gerbang. Dan terakhir kita kalau melihat ada 9 step di sana. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan, diberkatilah mereka yang difitnah, dicaci maki, atau dihina oleh karena namaku. Nah, di sana dikatakan mereka akan disamakan seperti para nabi-nabi. Sungguh banyak sekali rahasia-rahasia Tuhan yang dimasukkan di dalam Alkitab, dan kita akan kupas satu persatu. Sebelumnya, saya meminta kepada sesama kekasih Kristus untuk mulai subscribe supaya bisa saya live. Dan terutama saya juga bisa dalam live itu berdoa untuk kita semua, berdoa untuk kalian, dan terlebih lagi berdoa untuk memberkati kehidupan kita semua, bisa menjadikan kekuatan, dan lebih lagi bisa menjadikan kebahagiaan, dan lebih lagi penyatuan kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih telah mensubscribe atau like. Saya benar-benar mengharapkan supaya bisa video ini segera bisa dapat live, dan kita bisa menyaksikan kedahsyatan Tuhan dan kerjaan daripada Roh-Nya dan kuasanya yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus dan segala kehendak-Mu yang sempurna, Bapa yang kudus, kami semua percaya akan firman-Mu. Haleluya. Amin.